Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semua. Bagaimana kabarnya? Pak Rizky doakan agar hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Kamis kemarin, kalian semua sudah melaksanakan penilaian harian tema 8 subtema 1. Nah, pada hari Jumat ini kita lanjut di tema 8 subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak persiapkan buku pena 4D, kalian buka halaman 35. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Yang kedua, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Sudah dipelajari ya, tokoh protagonis itu tokoh yang bersifat baik, sedangkan tokoh antagonis tokoh yang bersifat tidak baik. Dalam cerita fiksi itu apa? Cerita yang tidak nyata. Jenis-jenis cerita fiksi juga banyak, ada cerpen, ada fabel, ada legenda, ada mite, ada sage, dan yang lainnya. Kita lewat saja yang menjelaskan tokoh protagonis itu. Kita lanjut di halaman 36, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, kemarin di subtema 1 pengaruh gaya terhadap gerak benda ada 5 ya. Ini diulang lagi, ada 5. Nah, silakan kan dicatat ya, disiapkan. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Nah, menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ada 5. Nah, yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Contohnya, apabila anak-anak itu bermain bola rasanya diam. Dikasih gaya, ditendang sama kalian. Nah, akhirnya bola itu menjadi bergerak. Nah, yang awalnya diam ditendang menjadi bergerak. Itu termasuk contoh pengaruh gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika anak-anak bermain bola menjadi seorang kiper. Nah, bolanya ditendang, kalian tangkap. Nah, hasilnya bolanya bergerak, kalian kasih gaya terus ditangkap, menjadi bolanya berhenti alias diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Contohnya ketika ada mobil atau motor, ketika melaju digas lalu direm, akhirnya berhenti. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya ketika kalian bermain sepeda, kalian mengayuh sepeda kencang, kalian belokkan stangnya, akhirnya sepeda itu juga berbelok. Yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika seorang pemahat patung, awalnya dari kayu, dari batu, terus ditatah, dibentuk sedemikian rupa, akhirnya mengubah benda tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Nah, ini contohnya di halaman 36 ya. Kasih contoh sebentar. Di buku pena ini ada gambar seorang petani, ini pedati ya, ditarik oleh hewan. Nah, ini pengaruh gaya apa ini? Nah, ini pengaruhnya yaitu gaya dapat menggerakkan benda diam. Nah, awalnya gerobak ini tuh aslinya diam karena dikasih gaya oleh hewan sapi ini menjadi bergerak. Nah, gitu ya. Nah, untuk tugas hari ini, nah ini di Ayo Berlatih di halaman 36. Ini ada gambar A dan gambar B. Ini gambar A itu gambar
orang lagi membajak sawah menggunakan mesin traktor. Gambar B sama, petani lagi membajak sawah menggunakan hewan. Nah, soalnya gaya apakah yang terdapat pada kegiatan A dan B? Tadi kan ada 5 macam gaya, ya kan? Ini yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, di dalam kegiatan ini membajak sawah menggunakan mesin dan menggunakan hewan, pengaruh gayanya yang apa? Termasuk yang apa? Apakah gaya dapat mengubah bentuk benda? Apakah gaya dapat mengubah arah gerak benda? Nah, kalian cermati. Selanjutnya di pembelajaran 2 sekalian, di sini ada gambar berbagai macam tarian tradisional di Indonesia. Ada tari reog dari Ponorogo, tari legong, tari saman, tari kuda lumping. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak, nah ini ada 10 tarian. Nah, sudah ada tari kecak, tari selamat datang, sampai tari serampang 2. Anak-anak nyebutkan asal daerahnya dari mana. Misalkan ini tari kecak, oh berasal dari daerah Bali misalkan. Dari kecak itu dari mana? Kalian bisa mencarinya di internet atau referensi buku yang lain. Gerakan tarinya bagaimana? Cepat atau lambat? Nah, anak-anak bisa nonton tari kecaknya tuh melalui YouTube. Nah, selanjutnya tugas yang ketiga, nah ini di halaman 39 ada cerita fiksi asal-usul nama Minangkabau. Anak-anak baca semua halaman 39 sampai halaman 40, lalu mengerjakan 3 soal ini. Ayo berlatih. Nah, dari tugas ada 3 tugas ya. Berarti yang pertama ayo berlatih halaman 36, selanjutnya halaman 38 dan halaman 40. Anak-anak semua mengerjakan di buku batik masing-masing. Apabila ada kesulitan, boleh tanya pada Pak Rizky melalui WA langsung. Ingat, tadi Pak Rizky sudah menjelaskan ya, ada 5 pengaruh gaya terhadap gerak benda, ada 5 ya. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Tugas yang pertama, amati dulu gambaran itu traktor dan sapi itu awalnya bagaimana, pengaruh gayanya apa. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa yang belum mengirimkan tugas hari Kamis kemarin ulangan hariannya di Google Form segera mengisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.